Dan biarlah Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Kepadamulah segala pujian, kepadamulah segala hormat dan pengagungan itu. Dan jangan pernah Engkau izinkan kami mencuri akan kemuliaan-Mu itu ya Tuhan. Sebab kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah ditebus dan dibayar lunas atas inisiatif Engkau atas hidup kami. Oleh karena itu kalau kami ada hari ini, kami penuh dengan kesadaran berkata, kalau kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami ada di hadapan-Mu semua karena kasih karunia-Mu. Semua yang kami miliki sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua atas kepercayaan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, biarkan setiap kami boleh terus menyadari dan makin menyadari bahwa tujuan hidup kami bukanlah hanya untuk kepentingan kami sendiri, tapi tujuan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah kami boleh mengakhiri segala dalam jalan hidup kami hanya untuk satu tujuan, Engkau yang disukakan, Engkau yang dibuat mengalami akan sukacita dapat kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang berbicara buat kami pada hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang secara pribadi hadir dan ada di tengah-tengah kami. Kau yang secara pribadi menyentuh akan hati kami, memperbarui kehidupan kami. Hari ini Tuhan biarlah tidak ada satupun daripada kami yang datang dan pulang dengan kehidupan yang sia-sia. Sebab ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka dapat dipastikan akan ada hal yang baru itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengintervensi hidup kami, Kau yang berotoritas penuh, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita masih tahu bahwa dalam hidup ini saudara, kita ini kan berpacu dengan waktu dan tentu saja kita berpacu dengan tujuan yang masing-masing kita ini miliki. Namun kita perlu sadari sekali lagi bahwa semua kita itu akan diperhadapkan kepada ending yang sama. Yaitu apa? Kematian. Saudara mau umur berapapun hari ini, kita harus sadar bahwa akhir hidup setiap kita itu adalah kematian. Masalah kematiannya kita binasa atau kekal, nah itulah yang menjadi penentuan buat setiap kita saat ini. Kenapa saya ingin sharingkan hal ini? Sebab kita mesti sadar saudara, bahwa hidup setiap kita ini kan sekali lagi, kalau kita mau berkaca atau melihat kembali daripada kebenaran firman Tuhan, kita ini harus tahu bahwa firman itu adalah kebenaran dan itu harus digenapi. Saudara tidak punya pilihan dan berkata, oh aku gak mau kok, ya kan, firman yang membuat hidupku susah, merana, tersiksa, gak mau tak lewatin lah. Pokoknya milihnya yang enak-enak aja, milihnya yang bicara tentang berkat, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan. Saudara, seluruh kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan berikan buat setiap kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita ini menjadi sempurna di hadapan Dia. Sebagaimana saya sudah pernah berapa kali ulas di tempat ini, bahwa untuk menjadi sempurna itu butuh yang namanya proses. Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa hebat
terjadi begitu saja tanpa sebuah proses. Nah, kalau saudara lihat klip tadi, mungkin sebagian kita tidak bisa menangkap dengan jeli, tetapi itu merupakan sebuah gambaran tentang alam, di mana pohon itu bertumbuh berdampingan, ya, walaupun ada gesekan, ya kan, walaupun ada sentuhan, tapi kemudian tidak membuat satu dengan yang lain itu saling mematikan. Kenapa? Karena mereka punya satu tujuan, pokoknya hidup dan bertahan. Nah, demikian juga dengan hidup setiap kita. Kita ini kan bukan cuma sekedar pohon. Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Dia. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu punya tujuan yang sempurna yang tidak akan pernah bisa digagalkan dengan cara apapun. Kecuali kitanya meninggalkan Dia. Kecuali kita berkata, sudahlah aku gak usah ikut Tuhan, hidup akhir binasa, ya sudahlah. Tapi bagaimanapun hidup kita, percayalah dan ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu rindu setiap kita itu menjadi benar-benar sesuai dengan apa yang Dia tetapkan atas kita. Nah, saudara sekalian mesti memahami bahwa kalau kita hari ini ada dan melewati sebuah pembentukan Tuhan, itu merupakan bagian di mana setiap kita ini sedang dikasihi oleh Tuhan. Ini pemahaman yang harusnya kita miliki. Adanya proses yang terjadi di dalam diri kita, itu merupakan bagian penyataan kasih Tuhan buat setiap kita. Kalau saudara tidak bisa sampai di level ini, maaf saudara, akhirnya saudara hidup hanya mencari sesuatu yang mementingkan diri saudara sendiri. Yang saudara kejar apa? Berkat, kesembuhan, mujizat, hutang lunas, tidak punya jodoh, dapat jodoh. Itu enggak salah saudara. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa sebenarnya itu semua tanpa Tuhan pun maaf bisa didapatkan. Mungkin saya berkata hari ini kok bisa? Bisa. Buktinya orang yang enggak menyembah Tuhan hari ini pun yang lebih punya duit dari kita banyak kok. Yang lebih genah dalam tanda kutip. Bahasa genah itu maksudnya yang hidupnya lebih baik dari kita. Banyak kok. Kalau bicara mujizat kesembuhan, saudara jangan bilang mujizat kesembuhan itu cuma di Kristen saja. Di luar Kristen pun banyak sekarang, saudara. Satu kali ada seorang teman, dia seorang pendeta. Dia pelayanan di satu tempat. Dalam pelayanannya dia tulus, dia polos. Saudara. Satu kali dia ini diundang dalam sebuah acara. Acaranya judulnya adalah, kalau saya tidak salah ya saudara, judulnya itu adalah mengalami akan mujizat kesembuhan. Dia diundang, dia datang. Dia datang dan dia tidak diundang untuk bicara, dia diundang untuk ikut acara itu. Nah, memang tidak ada worship-nya atau apanya, enggak ada. Ketika dia datang, persekutuan kecil tidak terlalu besar. Lalu kemudian hadir seorang yang ternyata setelah itu dia tahu bahwa dia bukan pendeta. Saudara. Ditokohkan, hadir. Nah ini tokoh ini bicara. Bicara tentang kebaikan, bicara tentang bagaimana pengampunan. Kalau kamu sakit, dilihat dulu akar penyakitnya itu apa. Jangan-jangan kamu ini kepahitan, gak beres dengan orang tuamu. Dan lain sebagainya. Selesai akhirnya mulailah dia berdoa. Dari situlah si pendeta teman saya ini baru tahu. Oh ternyata ini bukan orang Kristen. Kenapa? Karena doanya tidak nyebut nama Yesus saudara. Pertanyaannya sembuh gak? Sembuh saudara.
Sampai teman saya bilang, Pak, kita ini kalau nggak benar dengan Tuhan, kita nggak akan pernah tahu, Pak, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Saudara mungkin dengar ini dan berkata, masa sih? Ya nanti satu kali saudara akan buktikan. Tapi hari ini saya rindu buat setiap kita nih begini. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Jadi apapun yang kita lewati dalam jalan hidup ini, itu tidak akan pernah keluar daripada kasih Dia. Bentuknya apapun, itu terserah Tuhan. Model atau cara di mana kita dibuat makin mengenal Dia, itu urusan Tuhan. Tapi satu dasar yang tidak akan pernah bisa diganti. Semuanya itu dilakukan dan diizinkan. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat dari satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita nanti masuk kembali ke bagian yang kita akan bahas, saudara. Matius pasal 7 saya akan bacakan dari ayat yang ke-13. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Tolong renungkan baik-baik firman ini. Sebab kalau kita lihat dari judulnya, kita tahu adalah itu judul tentang jalan yang benar. Tentang kebenaran ini beberapa waktu lalu saya sudah pernah singgung, saudara. Bahwa tidak banyak orang yang suka dengan kebenaran. Hari ini kita kembali harus pelajari akan firman ini. Kita renungkan baik-baik. Bahwa ternyata untuk memberikan sebuah perjalanan kehidupan yang makin sungguh dengan Tuhan, itu sesuatu yang makin tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipilah, ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Ada banyak hal yang saudara ini mau tidak mau, makin hari harus merelakan yang namanya kedagingan ini makin dirontokkan, diruntuhkan. Tapi jujur saudara, kalau kita mau ngomong apa adanya, tidak mudah. Apalagi dengan zaman sekarang ini. Semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Semuanya serba nyaman. Jadi dengan kata lain ketika kebenaran itu yang sesungguhnya disampaikan, itu membuat orang akan berkata apa benar ini. Padahal itu kebenaran. Coba renungkan baik-baik, saudara. Dalam hidup ini, seringkali kan apalagi di Indonesia ini kan, ya kita orang Indonesia nih banyak ide-ide, saudara. Termasuk salah satunya ada yang bilang begini, pokoknya kalau di Indonesia itu jangan bilang jangan. Kalau jangan atau enggak boleh, itu malah orang penasaran, katanya begitu, saudara ya. Beda dengan di Jepang, ya kan, di beberapa negara yang sudah maju itu kalau dikasih tahu ya sudah, diem gitu, saudara. Tapi kalau di Indonesia makin dilarang makin penasaran, saudara.
Nah sama, dengan kehidupan kekristenan kalau kita nggak sadar saudara. Seringkali ya justru yang sudah di warning Tuhan itu malah yang dilanggar dan dinikmati. Jangan berbuat dosa. Gitu kan. Ada yang ngomong ke saya, Pak, lah kalau nggak pernah berbuat dosa kan nggak tahu rasanya dosa. Itulah manusia. Saudara. Jadi sampai kepada pengenalan akan Tuhan pun ya, kalau sudah ada sesuatu yang di warning itu malah rasanya penasaran pengen tahu saudara. Makanya nggak aneh kalau ada banyak orang yang katanya pengikut Kristus padahal sebenarnya bukan pengikut Kristus. Itu yang saya kemarin dulu sampaikan lupa di ibadah Sabtu atau Minggu. Ingat saudara, kita ini bukan fans. Kita sama Tuhan tuh nggak ngefans saudara. Kalau saudara cuma ngefans dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan, cara Tuhan, kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Paling saudara bisa apa? Komentar. Niru apa? Luarnya. Saudara yang senang drakor, ibu-ibu coba. Tokoh siapa yang di drakor itu yang saudara fans, yang jadi fans. Sudah bisa tiru semua kok. Mau tasnya, mau bajunya. Kalau perlu yang punya duit ya ke Korea, niruin apa? Hidungnya. Semua bisa ditiru. Tapi masalahnya begini, kalau fans, dia nggak akan pernah bisa memahami dan meniru atau mengikuti jalan kehidupan yang disukai, yang diidolakan itu. Karena belum tentu formatnya sama, saudara. Tapi kalau kita dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan apa sih? Kita ini jadi murid dia. Nah bedanya murid dengan fans itu apa? Murid itu meneladani apa yang gurunya katakan. Karena gurunya menyampaikan yang benar. Pasti diikuti, saudara. Dilakukan. Waktu anak saya masih SD, terutama yang perempuan, saudara. Nah, anak saya yang perempuan ini, dia orangnya kritis, lebih detail dan lain sebagainya. Jadi, saya tiap kali komentar sesuatu tentang sekolahnya atau apa, ini masih SD, saya nggak pernah lupa. Dia ngomong gini, emang Dedi tahu apa? Nanti saya bilangin, Dek, kamu tuh kalau kerjain PR gini. Orang gurunya nggak ngomong kok, Dedi yang ngatur. Itu menandakan bahwa dia sangat menghormati yang namanya gurunya ini. Dan dia bukan menghormati, dia meneladani apa yang gurunya lakukan. Nah, yang demikian kita dengan Tuhan. Tuhan tuh ngomong seolah-olah ngomong gini, percayalah bahwa aku nih pasti ngajarin kamu yang baik. Kamu pasti akan aku arahkan kepada hal yang benar. Ikuti aja. Tapi banyak orang gak suka. Yang dipilih apa? Sesuai dengan apa yang dimauinya. Kalau dikasih PR, dikerjakan yang dia mau. Yang gak mau ditinggal. Padahal sebenarnya kalau ditugaskan apapun, diberikan mandat apapun, diberikan cara apapun, diberikan jalan apapun, kita ini harus dengan rela mengikuti apa yang dia mau. Makanya firman di sini ngomong apa? Bahwa pintu untuk menuju kepada kebenaran, kepada kehidupan, itu sempit. Kenapa kok sempit? Karena ada banyak hal yang kita bawa yang gak penting, sesuatu yang kita perlu tanggalkan itu, untuk kita masuk kepada sebuah area atau dimensi yang Tuhan sudah ukurkan dan Tuhan sudah cukupkan buat kita. Jadi dengan kata lain, semua hal yang tidak penting di dalam diri kita, seharusnya kita berani tanggalkan itu. Karena Tuhan sudah mengetahui porsi yang paling baik buat hidup setiap kita. Pintu yang sempit ini bukan bicara tentang sebuah pintu saja secara fisik yang sempit,
Lalu kemudian kita yang fisiknya gendut-gendut ini harus kurus, bukan itu saudara. Tapi ini bicara tentang arti rohani. Bahwa sebenarnya kita ini harus mencari sesuatu yang makin murni. Sesuatu yang makin benar, yang memang itu enggak mudah untuk dilewati. Tapi itu yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup setiap kita. Saya waktu baca kebenaran firman Tuhan ini, sudah sering kali saya baca. Tapi saya melihat kembali, saya bilang Tuhan, memang kalau kita ini mau kembali menyadari bahwa Engkau itu mengasihi kami. Sebenarnya dengan sangat mudah kita melewati semua yang kita harus lewati di dalam jalan hidup ini. Karena apapun yang kita hadapi, kita pertama kali yang selalu menjadi reaksi hidup setiap kita adalah apa? Kita akan bawa itu di hadapan Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan, apa yang kau mau lewat semua yang terjadi di dalam hidup? Apa yang menjadi solusi yang terbaik yang kau tetapkan buat aku lewati? Itu yang seharusnya ada atas kita. Dan hal ini bukan memandang saudara punya apa, saudara latar belakangnya seperti apa, saudara punya kemampuan sejauh apa. Buat Tuhan itu enggak ada urusannya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita ini merelakan hidup untuk selalu ada di hadapan Tuhan, di altarnya yang kudus, dan mempersilahkan Dia untuk Dia itu memiliki sebuah intervensi di dalam hidup kita. Mengatur, menetapkan dengan satu tujuan, dengan satu dasar. Menyatakan kasih-Nya buat hidup setiap kita. Ada banyak hal dalam hidup ini untuk lewati sebuah pintu yang sempit itu memang tidak mudah. Tapi itu harus kita lewati. Kadang-kadang karakter yang hancur, karakter yang gak benar, karakter yang amburadul, arogan, harus dikikis. Dan hal seperti itu gak bisa terjadi dengan sendirinya. Itu butuh yang namanya kerelaan hati. Seringkali hal-hal seperti ini, saudara, mungkin itu sesuatu yang, ya, buat setiap kita kalau kita nggak mau benar-benar ngalami perubahan di hadapan Tuhan, sebenarnya itu menjadi sebuah problematik yang sangat menyulitkan hidup setiap kita. Apalagi soal ego. Kemarin saya di Jakarta, lagi naik MRT, saudara. Naik MRT, awalnya kosong karena saya masuk di stasiun awal. Belum banyak yang masuk, setelah stasiun kedua dan ketiga mulai penuh. Waktu penuh, sebelah saya yang kosong ada yang duduk. Nah waktu dia duduk, yang terjadi ini, itu dia ngaikkan kaki. Kakinya itu bersila di atas kaki yang satu. Dan itu sepatu itu karena dia badannya rada besar. Sepatu tuh hampir dekat muka saya. Sekarang saya mau tanya. Kalau saudara ego, saudara bisa gak tegur orang itu? Pasti bisa. Kita akan ngomong, Pak, tolong Pak. Pan sedikit. Tapi ketika itu terjadi, jujur saya ya marah. Saya dalam hati orang tua. Memang sudah lebih tua dari saya, saudara. Gak tahu sopan santun. Dianggap aku ini masih muda gitu. Terus pokoknya saya ngodumel, saudara. Di tengah-tengah saya nih ngomel di dalam hati. Tiba-tiba Roh Kudus nih ngomong gini, lah emang kamu seneng dianggap tua? Sadar. Lah wong cuman sepatu aja loh.
kok membuat harga dirimu jatuh. Ya biarin toh. Sepatu-sepatunya dia, kaki-kakinya dia. Ketika suara itu muncul, saya bilang, iya Tuhan. Ternyata aku ini masih ego loh. Hal yang begitu, sepele loh saudara. Merasa enggak terima. Makanya dalam hidup ini ya saudara, saya bilang, kita ini kalau enggak mau mengikut Tuhan dengan benar, akhirnya ada banyak hal yang kita bawa dalam diri kita, yang tanpa sadar itu ketika kita harus melewati pintu itu, kita enggak bisa masuk. Kenapa? Karena keegoan kita masih kuat, emosional kita masih kuat, karakter kita belum berubah, temperamental kita tidak ada yang namanya perubahan. Jadi beban di dalam diri ini, atribut-atribut duniawi yang gak perlu ini, karena gak mau ditanggalkan, gak pernah bisa masuk ke jalan yang sempit itu. Padahal kembali saudara, Tuhan menginginkan setiap kita untuk masuk di dalam tempat yang Dia sudah siapkan buat kita. Tempat apa itu? Tempat yang terbaik. Sebagaimana Dia berpesan ketika Dia kembali ke surga. Dia bilang apa? Aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Dan tempat yang saudara sudah disiapkan oleh Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali jalan yang sempit itu. Kenapa? Supaya kita tahu segala yang duniawi yang tidak perlu harus kita mulai tanggalkan. Gantikan dengan sesuatu yang dari Tuhan. Yang membuat kita ini makin hari makin sesuai dengan apa yang Dia mau. Yang luar biasa adalah begini. Ayat 12, 13, 14 itu mengupas tentang jalan yang benar. Tapi kalau saudara dibaca sebelumnya, perikop sebelumnya, sebenarnya ini merupakan sebuah bagian yang kita harus pahami bahwa tidak akan pernah tidak mungkin. Dengan kata lain, pasti akan mungkin dan pasti akan bisa. Kita itu melewati akan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menggaransi hidup setiap kita. Nah, garansinya di mana? Sekarang kita lihat saudara. Perikop sebelumnya yaitu pengabulan doa. Pengabulan doa. Nah, saya akan bacakan saudara dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini ayat perikop ini favorit sekali, saudara. Kenapa? Apalagi kalau orang-orang yang mendengar membaca firman ini lagi banyak butuhnya. Ya, favorit banget. Tapi sebenarnya firman ini bukan hanya soal bicara tentang kebutuhan kita. Yang tadi saya katakan, jangan sampai hanya kedar mengejar Tuhan, mencari Tuhan cuman karena mujizat, karena pertolongannya, karena butuh bayar utang, karena butuh kesembuhan, karena butuh pemulihan keluarga, bukan di situ. Ayat ini lebih dalam berbicara mengenai Bapa yang baik, saudara. Ini yang menjadi poin penting buat kita. Nah, kenapa kok judulnya pengabulan doa?
Karena sebenarnya poinnya adalah doa yang kamu naikkan, kamu harus percayai bahwa itu adalah doa yang sampai kepada Bapakmu itu. Nah, Bapak ini yang gambaran yang seringkali salah, saudara. Kenapa salah? Karena kita punya gambaran Bapak ini yang cuma sekedar sebagai supplier. Pokoknya kita perlu apa, dia kasih. Memang ada sisi itu, saudara. Betul. Tapi yang perlu kita pahami adalah Bapa yang adalah Tuhan kita itu. Sebenarnya di atas segala sesuatunya adalah Bapa yang mengasihi kita. Nah, kembali saudara. Kata mengasihi ini itu tidak akan pernah bisa lepas daripada figur Bapa kita yang di surga. Kenapa? Karena memang Bapa Tuhan kita, Allah kita itu adalah kasih. Jadi gak akan pernah bisa lepas. Nah, kasihnya itu dinyatakan buat setiap kita dengan tujuan tadi di perikop selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita hidup benar. Makanya kalau kita membaca ayat 7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kita ini harus memiliki sebuah pemahaman yang bukan sekedar seperti kanak-kanak. Tapi kita menjadi orang yang makin mengenal Tuhan dengan kedewasaan kita yang sesungguhnya. Sebab ketika saudara dan saya makin dewasa dengan Tuhan, yang kita doakan, yang kita ketuk, yang kita cari, yang kita akan kejar itu bukanlah hal-hal yang sementara lagi. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengetuk, ketika kita minta pintu itu dibukakan, yang kita cari itu apa? Kebenaran di dalam diri kita. Saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku nih emosinya benar-benar kurang ajar, benar-benar melampaui batasan. Saudara doa, saudara bilang, Tuhan, tolong aku. Kalau selama ini bisa doa bertekun hanya untuk sebuah mujizat kesembuhan, saudara bisa bertekun hanya untuk sebuah uang yang saudara perlukan untuk bayar hutang atau membeli kebutuhan. Kenapa untuk sesuatu yang kekal sudah nggak bisa berdoa? Kenapa untuk sesuatu yang jauh lebih penting sudah nggak bisa berkata-kata kepada Tuhan? Bukankah seharusnya itu menjadi prinsip dalam hidup kita? Karena kalau saudara baca dari Matius, saudara akan temukan firman Tuhan yang berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Bicara tentang mencari surga dan kebenarannya, itu bicara tentang kekekalan. Bicara tentang jalan yang sempit. Bicara tentang kebenaran yang murni, yang tidak banyak orang sukai, tidak banyak orang inginkan. Harusnya kita ada di tempat itu. Jadi ketika kita sekarang datang kepada Tuhan, kita berseru, kita mengetuk, kita mencari, seharusnya yang kita cari itu apa? Hidup ini yang makin berkenan ke Tuhan. Masalah berkat, percayalah saudara. Percayalah. Kalau hidup kita ini benar, berkat itu gak usah kita cari. Itu otomatis terjadi kok. Kesembuhan itu gak pernah kita kejar-kejar. Itu otomatis terjadi. Karena ketika saudara sakit, yang saudara cari bukan lagi kesembuhan. Tapi yang saudara cari adalah keintiman dengan Tuhan. Saudara sakit, saudara berkata, Tuhan terima kasih. Dengan apa yang aku derita ini, membuat aku ini makin rindu akan Engkau. Membuat aku ini makin menyadari bahwa manusia jasmani aku ini lemah. Tapi hari ini Tuhan aku rindu. Bukan mujizat kesembuhan yang aku cari, tapi hidup yang makin diperkenan kepadamu. Lewat semua yang sedang aku alami. Memang daging merosot, fisik merosot, tapi biarlah rohku ini makin kuat di hadapan. Harusnya itu yang kita doakan.
Saya berkata, loh Pak, tapi apa nggak boleh minta mujizat kesembuhan? Boleh. Boleh. Tapi ketahuilah jauh lebih penting dari semuanya itu. Bahwa hidup setiap kita ini makin didapati berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan bagian ini, saudara. Kenapa dikatakan di sini, apalagi Bapamu yang di surga, Dia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya akan ajak saudara buka dari Yakobus pasal 1, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Ini luar biasa, saudara. Tuhan menjelaskan sekali lagi bahwa Bapa kita di surga itu adalah pribadi yang murni. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Tidak ada sesuatu yang terselubung. Semuanya itu terbuka. Nah, gambaran tentang Bapa di dalam hidup setiap kita. Saya harap hari ini saudara bisa benar-benar memahami bahwa Tuhan adalah Bapa yang sempurna, yang mengasihi hidup setiap kita. Minggu lalu, hari Minggu saudara, sebagian kita mungkin sudah pernah mendengar kalau hambanya Pak Pendeta Otniel Lumowa yang sedang sakit itu sekarang ada di sini. Sejak dia keluar dari rumah sakit dan ada di tempat ini dalam beberapa bulan ini saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa dalam dirinya, progresnya luar biasa saudara. Dari yang gak bisa apa-apa, sekarang mulai sedikit-sedikit beraktivitas. Nah, singkatnya minggu lalu itu dia berulang tahun. Dia berulang tahun, kemudian oleh jemaatnya daripada gereja GPIA Pati itu dirayakan, saudara ya. Jadi mereka ngadain syukuran di tempat ini. Dan ini yang saya mau sharing. Setelah kita firman, worship, nyanyi dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian Pak Orniel diberikan kesempatan untuk bukan sharing lah, memberikan sambutan sedikit saja buat jemaatnya. Saya mendengar langsung dari mulutnya keluar ke telinga saya. Dengan cara berbicara dia yang sudah lancar tetapi lirih. Tidak seperti Pak Orniel yang sedang berkhotbah, saudara. Dia ngomong begini sambil dia nangis. Dia bilang, saya kadang-kadang malam gak bisa tidur. Tapi saya gak bisa tidur karena saya ini berdoa buat kalian. Saya berdoa supaya kalian ini punya kepercayaan yang Tuhan makin sungguh lagi. Saya berkata, Tuhan, gimana dengan mereka ya? Apa yang mereka sedang hadapi? Saya doakan kalian. Saya waktu dengar itu, saudara, saya bilang begini, Tuhan, dia ini lagi sakit. Kondisi fisiknya aja belum pulih. Masih banyak hal yang harus dia lewati. Tapi di tengah-tengah keadaan yang begitu, dia masih bisa doain jemaatnya. Saya waktu dengar itu, saya bilang gini, kalau yang secara manusia aja bisa lakukan itu, apalagi Tuhan kita yang kita sembah. Bukankah dia itu jauh lebih luar biasa dibanding Bapa yang kita miliki? Jadi hari ini kalau saudara ada di tempat ini, ingat,
Kita ini menyembah Bapa yang sempurna. Dia nggak pernah tidak tahu apa yang kita alami. Dia selalu tahu. Tapi yang kita perlu tahu adalah, dia juga selalu menunggu. Setiap kita ini selalu menginginkan akan dia. Memiliki sebuah hubungan yang makin benar dengan dia. Komunikasi yang makin intens dengan dia. Kedekatan yang makin kuat dengan dia. Dialah itu ada di dalam hidup setiap kita. Seperti pohon yang tadi di klip saudara lihat, semua sedang berpacu untuk bertumbuh. Doa saya buat setiap saudara hari ini, yang kita kejar dan kita pacu di dalam diri kita saat ini adalah, bagaimana kita ini makin kenal akan Tuhan. Dan bukan yang lain. Bagaimana kita ini makin menyenangkan hati dia. Menginginkan akan dia. Lebih daripada yang lain.